Halo, halo, Mbak Rahma. Halo, Mbak Rahma. Nggak dengar, Mbak Rahma. Nggak dengar, Mbak. Nggak dengar. Halo. Halo, iya Pak. Oh iya, dengar suaranya. Dengar. Bisa keras sedikit suaranya, Mbak Rahma. Iya Pak, dengar Pak. Oh iya, iya. Ya, Pak, ini konsultasi beberapa sekarang. Bab 5. Oke, silakan. Mau Kok yang... Hmm? share screen-nya nggak bisa Pak di... Oh iya, iya, sebentar. Saya ini kan dulu. Ya, ini sudah. Sudah bisa. Yang kemarin kita bahas itu ya. Nah, yang ini Pak, yang Oke. kemarin Bapak eh, sarankan untuk ngasih apa presentasinya. Hmm. Bentar Pak. 4 analisis ya. Iya ini 4. Bab 5 atau 4? Ini bab 5, bab 5. Astagfirullah. Waktu bimbingan itu kan bab 5 kan belum fokus ya. Ya, terus Kenapa? penemuan, terus kata Bapak dikasih penemuan sama Ini nggak bisa dipresentasikan. hasil penemuannya. Hasil temuannya apa, lalu Nah, ini didiskusikan Pak. dengan apa? Ya, terus sama sama teori dari bab kedua itu. Ini Bisa teori, bisa apa? Bisa hasil penelitian ya ini jurnal jadi jurnal nasional, itu Pak. internasional. Belum bisa, Mbak Rahma? Ini ini terlihat apa tidak Bapak? Nggak terlihat ya? Oh, tidak terlihat. Yang terlihat kacamatamu ya? Oh, sebentar sebentar. Allahu Akbar. File atau apa ya? Foto dah? Ya foto. Kalau file nggak punya? File kan bisa sebenarnya. File. Ya, bab 5. Sambil usaha. Sudah terlihat Bapak. Hah? Ini sudah terlihat. Oh iya, iya. Oke. Paragraf yang mana yang kamu apa? Yang kamu Ini. presentasikan paragraf agak kecil ke sudah. Yang mana? Nah, ini Yang poin yang poin A ini yang paragraf pertama sama kedua ini. ini kan Bapak. banyak ya yang lagi membuat tesis agak kesulitan dalam bab 5 ini ya. Iya. Iya, sehingga waktunya banyak terkuras di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, bab 5 ini banyak yang kedodoran. Yang mana? Yang pertama ini ya? Ini media digital picture ya. Book berbasis tematik integratif. Nah, ini kan kemarin ini sudah fokus ya, karena sudah kamu buka ini ya. Ya yang kemarin kan belum ada hasil dari bab 4-nya. Terus saya tambahi dari hasil respon siswa itu, Pak. Saat ini peran buku. Terus kemarin Ini enggak, berarti digital peran buku digital picture book ya? Iya. Iya, belum kamu tambahin ya? Oh iya. Iya, itu kan ya. Pada anak-anak mulai digemari. Hal ini diperkuat dengan kenapa misalnya kalau ditanyai kenapa kok anak-anak gemar dengan digital picture book? Nah, dalam buku itu ada gambarnya, ada kayak sesuai karakteristik anak gitu, Pak. Jadi
ada gambarnya. Terus kan anak-anak suka membaca buku bergambar. Nah, Hmm. daripada buku pelajaran yang tidak ada gambarnya. Nah, itu saya buatnya buku pelajaran yang ada gambarnya. Iya, pelajaran agama. Nah, itu nanti kamu tambahkan ya, yang keterangan tulisan itu ya. Oh iya, Ya, makanya kenapa kok ini kita rekam, karena biar kamu nanti bisa menambahin langsung. ya, Tadi itu loh, alasanmu itu loh, ya. ya, Kenapa siswa menyukai, buku bergambar. iya, bukan buku bergambar, media digital picture book Ya, ya. ya Bapak. Nah, itu karena tadi kamu jelaskan, karena Karena ada, selain pelajaran juga disertai gambar-gambar gitu. kamu beri ini tahu Rahma, waktu apa, kamu nggak beri observasi, hasil observasi, feedback dari siswa itu loh. Waktu kan biasanya, kenapa kamu suka itu kan harus ada itu, nggak ada. Nggak ada Pak, cuma cuma apa responnya cuma buku ini menarik apa enggak gitu. Terus dijawab, Oh, seharusnya ada mengapa itu ya, sehingga kamu terbantukan dengan oh kan itu ya kan ya. Mengapa kok iya, menarik kan gitu. Nah, sehingga intinya kamu terbantukan gitu loh. oh iya Bapak. Ya. Tapi sudah terlanjur apa responnya itu cuma pilihan ganda gitu, menarik enggak. Iya, tapi misalnya kalau kamu ingin nanti misalnya nanti kamu bisa hubungi lewat apa? Lewat WA ya. Oh iya, Kamu nanti saya tanya saya lagi. WA Oh, ya WA-nya betul anak-anak. ya. Kenapa kok menarik kan gitu ya. Nah, itu coba nanti kamu tanya lagi sehingga kamu punya apa? Bukti yang kuat. Ya betul, seperti itu. Nah itu, ini kan ini kan sudah didukung oleh menarik karena 90% ya Ya, menyukai. Tapi kan tadi alasannya kenapa kan tadi kan ya? belum. Nah ya begitu. Nah ini menurut apa? Menurut Louis Linding itu menurut jurnal Pak. Ah itu buku itu kok banyak besar itu? Oh iya, Ya banyak banyak dikecil ya ya. buku. Menyenangkan. Oke, sudah. Saat ini peran buku digital pada anak-anak mulai digemari. Hal ini diperkuat dengan hasil respon siswa pada uji coba skala kecil. Loh, kamu nggak ada uji coba skala besar juga? Uji coba Pak. Maksudnya Hah? dicoba skala besar. Berarti uji coba skala besar, kenapa nggak kamu masukkan juga di... Oh, dimasukkan juga jadi ada dua data gitu. Iya, loh ya kan. Biar kamu tidak apa? Tidak mengulang-ulang lagi kan nanti di bawahnya lagi. Yang akiknya banyak itu apa namanya? Itu ya. Itu mana ya? Itu pesawat tuh Manokwari dulu baru situ. Iya. Iya. Berarti nanti sehingga paragrafnya itu utuh ya. Paragrafnya itu utuh. Karena masih zamannya orang booming kok batu-batu akik. Gampang. Oh ya, gampang. Terus kemudian ini bab 6-nya Pak. Yang mana? Bentar. Ini kamu nggak punya satu paragraf lagi? Ini bawahnya Pak. Iya, coba bawa ke atas sedikit. Oh, bawah. Oh enggak. Oh ini kepotong Pak. Sebentar foto Nah, lagi. biar karena ingin lihat konsistensimu ya. Ya. Misalnya ini itu kan buku ya, Louis Lin ini kan ya. Ya. Oh, ini apa? Buku atau jurnal? Jurnal Pak. Oh, jurnal.
Tapi kok nggak ada gini, Rahma, misalnya jurnal itu mengatakan bahwa anak-anak menyukai jenis buku bergambar gitu. Karena apa? Jadi apa yang kamu katakan tadi dengan datamu itu sama sesuai dengan apa? Jurnal itu. Link itu. Ya, ini kan kayaknya masih belum menukik ya. Ya coba nanti kita lihat paragraf 2-mu ya. Nah, ini. Oh, ini potongannya tadi. Nah, ini siswa sekolah Oh, nggak dasar. apa-apa. Ini dulu, ayo dari siswa dulu ya. Siswa sekolah dasar menikmati gaya belajar menggunakan cerita digital. Siswa menyukai pengembangan media ini karena dapat mengekspresikan kemampuan mereka dan meningkatkan hasil angket. Ada 90 ya. Iya. Dengan ini, tapi ini yang uji skala besar atau uji skala kecil? Pak, yang di sini skala kecil. Yang besar? Yang besar ada di respon siswa. Maksudnya ini kan kamu kan uji 2 ya. Ya, Kecil sama besar. Apa paragraf-paragraf itu coba kamu integrasikan aja ya. Kan gitu ya. Mungkin di bawah ada ya. Iya, ya. Enggak, maksudnya di bawah ada data bahwa skala besar siswa juga apa menyukai gitu. Enggak. Yang di Belum. yang di apa? Yang di subbab respon siswa Bapak, kepraktisan media. Itu yang skala besar yang saya bahas di situ. Oh, ini, yang ini apa nih? Kan di sini media, keefektifan, kevalidan, keefektifan sama kepraktisan. Nah, yang kepraktisan ini respon siswa skala besar. Oh, begitu. Berarti sudah kamu. Berarti yang tadi yang di atas nggak perlu yang skala besar ya? Enggak, soalnya di bawah sudah dibahas. Gitu. Oh ya, oke. Ya, itu. Terus ini tadi? Yang ini terusannya ini. Menurut Arsat, ini buku. Ini coba. Apakah pernyataan Arsat ini sama dengan temuanmu? Di mana kesamaannya kira-kira? Ini memotivasi, Pak. Memotivasi siswa dalam belajar. Nah, Temuanmu apa? pernyataan menikmati gaya belajar. Nah, itu gaya belajar itu bisa memotivasi siswa untuk belajar. Itu motivasinya. Iya. Nah, ini menurut media dapat sebagai penarik perhatian dan merangsang siswa untuk berpikir. Data untuk motivasi apa? Dari mana? Coba yang atas ke atas. Yang ini. Kan siswa sekolah dasar menikmati. Iya. Apakah menikmati ini itu bagian dari motivasi ta? Iya, Pak. Dari menikmati dia bisa termotivasi gitu. Menikmati. Kan kalau dia menyukai menikmati pembelajaran itu nanti motivasinya dia akan naik gitu. Mungkin ini coba apa betul bahwa ini kan siswa sekolah dasar menikmati. Tadi kan di atas kan digemari. Ya. Ya, terus di atas digemari, di bawah menikmati. Tapi kenapa kok di bawah menikmati ini kamu kaitkan dengan motivasi? Kalau anak menikmati belajar itu nanti dia termotivasi untuk belajar, Pak. Ini kan kayaknya nanti di paragraf yang itu ada meningkatkan itu kayaknya, bukan di sini kayaknya. Nah, kamu judulmu apa judulmu? Meningkatkan motivasi dah. Hasil belajar. Motivasi atau hasil belajar? Hasil belajar. Bukan meningkatkan motivasi. Bukan.
Hmm. Nah, sekarang kenapa media digital picture ini dapat meningkatkan motivasi? Eh, ceritanya kayak Oh. ceritanya itu kayak itu pembelajaran tapi diceritakan dengan fiksi gitu loh Pak. Kayak aslinya itu belajar anak-anak tapi itu kayak tidak belajar, kayak membaca buku cerita biasa gitu. Jadi secara tidak langsung dia mampu dia termotivasi bisa meningkatkan belajarnya gitu. Kan gini, kan misalnya kan ada tanya, oke, siswa menikmati ditunjukkan dengan persentase kan, 90 Iya, ya. iya. Terus misalnya ada nggak misalnya dari hasil observasimu misalnya menikmati itu ditunjukkan dengan cara apa? Misalnya kan gini, Rahma menikmati menu malam ini. Iya. Itu kan ditunjukkan dengan apa? Eh, Ya makan misalnya dengan oke, enak. 90% ya makanannya habis ya. Iya. Ya kan dari situ. Terus apa lagi? Ditandai dengan apa misalnya? Eh, Semangat makannya bertambah atau apa? eh, Meminta lagi apa misalnya? Kalau misalnya Rahma menikmati menu malam ini, eh, menik- eh, merasa enak makan enak terus makan terus, terus gimana ya Pak? Hah? Masih kurang kalau sedikit. Tambah lagi, Malah ya, minta tambah lagi, have some more. Terus apa lagi? memuji makanannya. Memuji makanannya, nah, iya, ya memuji makanannya. Tapi kok kenapa kamu kok di sini nggak ada? Misalnya, dari siswa menikmati gaya belajar dengan, nah tapi oke, kamu hanya menunjukkan angka aja. Seperti tadi bahwa Rahma menikmati menu malam ini 90% makanannya habis, kan Iya, gitu. Nah, tapi kan tadi kan Rahma kan ada lagi ekspresi-ekspresi kan, semacam gestur, kan gitu tadi, menikmati minta tambah lagi, terus apalagi semangat makannya tinggi misalnya apa, kan orang kan kelihatan kan, orang yang makan lahap kan kelihatan ya, ya, sama orang yang tidak makan kurang menikmati kan beda ya. beda. Iya, Nah itu sebenarnya di dalam analisis di sini itu bisa harus dimasukkan hasil apa, observasi itu loh Rahma. oh hasil observasi saat Iya, membaca. dinikmati dengan apa? Misalnya gini, siswa sekolah tidak menikmati, ini misalnya tandanya tidak menikmati ya, Iya, tidak menikmati gaya belajar. Itu bisa ditandai dengan ada yang ngantuk, ada yang izin kamar mandi, keluar masuk. Apalagi kira-kira? tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan, betul. Nah, berarti kan kebalikannya kan memperhatikan ya. Iya, Ya, gitu. Terus apa lagi kira-kira? fokus. Fokus, betul, fokus. Betul. Apalagi? Nah, apalagi? Nah, itu kamu dituntut untuk itu di sini eksplorasi. Oh, Ya, itulah. Karena apa? Karena kamu kan dalam penelitianmu ini kan juga ada observasi ya, kalau nggak salah ya. iya, Lah itu, apalagi ya. Jadi gitu loh. Misalnya menikmati itu ditandai dengan ya ini presentasi ya, karena kamu kuanti, tetapi juga ditunjukkan dengan apa? Data-data, observasi. misalnya itu. Nah kan ini kan ada antusias di bawah itu misalnya. Tandai dengan antusias itu seperti apa ya?
kayak Antusias itu seperti apa? apa Kak? Antusias. Antusias itu kayak senang mengikutinya gitu. Senang, misalnya antusias. Mas, kamu tahu melinjo nggak? Terus coba ke bawah tadi. Ini ya, makan. Oh ya, aduh. Dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian, merangsang siswa untuk berpikir. Media punya aspek Hmm. motivasi. Ini jurnal atau buku ya? Buku Pak. Buku ya. Tapi memang buku ini bicara tentang itu, tentang media. Iya. Media. Media apa ini? Kayaknya bukan media digital ini ya. Rama, ini belum tentu media loh, Rama. Digital loh. Hah? Tapi dengan menggunakan media itu anak-anak senang. Iya. Oke, ini mungkin kamu keterbatasan ya. Tetapi sebenarnya yang ideal itu adalah tentang media digital apa? Iya. Karena iya kan, ini mungkin kayaknya media-media biasa ya. Nah, itu misalnya. Enggak, ini misalnya kan ini kan ya mungkin keterbatasan kamu ya. Iya. Tapi sebenarnya ketika kita menulis analisis itu harus rujukannya itu sesuai dengan apa? Dengan tema kita. Iya, tema kita. Misalnya media digital. Nah, ini kalau misalnya HP ya apa misalnya. Misalnya ini apa? Mungkin waktu itu Arsat itu bicara media apa kan? Saya kira bukan digital. Oh ya, nanti saya cari yang digital Pak. Enggak, itu kan hanya ini idealnya ya. Ini mungkin keterbatasan kamu ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menganalisis itu memang benar-benar harus apa? Harus terkait. Sesuai, Harus sesuai misalnya. Misalnya ini ada ini ya, media gambar berperan aktif terhadap kehidupan siswa. Selain itu juga berfungsi sebagai pendukung pengetahuan siswa terhadap lingkungan sekitar dan dapat meningkatkan. Ini salah itu, mau meningkatkan itu. Iya. Nah, menurut Cecep, media gambar ini Rahma, Cecep, pernyataan Cecep dengan temuanmu itu sama enggak nih, Rahma? Mendukung pengetahuan siswa. Ya, hampir-hampir sama, Pak. Hampir samanya di mana? Kira-kira. Memberi arahan ataupun bayangan pada siswa secara langsung tentang pesan yang disampaikan guru. Selain itu, kalau yang atas itu juga berfungsi sebagai pendukung pengetahuan siswa terhadap lingkungan sekitar dan dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Apa? Ya. Kenapa? Pokoknya mendukung pengetahuan siswa gitu. Tidak, kalau dikasih tahu gambarnya kan siswa lebih paham gitu. Media gambar berperan aktif terhadap kehidupan siswa. Loh, kok terhadap kehidupan siswa ini? Ya apa ini? Bener nggak ya kehidupan siswa ini? Iya, Pak. Kamu punya data itu? Kayaknya nggak sampai ke situ ya? Ada dah. Kenapa? Ini loh, pendidikanmu nggak sampai ke sana, Rahma. Media gambar berperan aktif terhadap kehidupan siswa. Iya, Pak. Ada angket respon yang sesuai dengan sesuai dengan
apa itu keseharian itu Pak. Ada datanya, ada. Bentar, Pak. Data observasi atau data apa? Nah, media digital berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi materinya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa gitu. Maksudnya kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kan Kan saya harus mengambil jelas. tema lingkungan. Kenapa? Kan saya mengambil tema lingkungan. Jadi itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa gitu. Ya. Media gambar peran aktif terhadap kehidupan siswa. Cuma ini, kira-kira menurutmu di mana kejanggalannya? Peran aktif Berarti terhadap ini. kehidupan siswa. Maksudnya itu siswa itu sama media gambar itu kayak setiap guru kan membuat medianya rata-rata pakai gambar gitu Pak. Enggak, ini kan kamu kan membuat temuan media Ya. gambar berperan aktif terhadap kehidupan siswa. Iya. Itu mendukung pengetahuan siswa terhadap lingkungan sekitar. Ya, tapi ini datamu dari mana? Dari itu yang penyampaian materi dalam media berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena Angket. di paragrafmu yang pertama kedua tadi kan bisa terlihat dari hasilnya 90% tadi. Ya, ini belum saya masukkan hasilnya, Bapak. Loh, iya dah. Iya, Ada. dari berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ada. Ada. Loh, kenapa nggak kamu masukkan? Kelewatan, Bapak. Kelewatan. Apa? Agak ini dah. Bapak, hasilnya sebentar. Nah. Memang tesis itu sulit pada bab ini. Karena apa? Di sini memang dituntut untuk kritis dan rasional. Iya, Bapak. Bentar. Kalau bab 4 kan berisi analisis apa? Bukan temuanmu ya? Iya. Temuan-temuan dengan apa? Dengan uji statistik. Nah, ini. Nah, sekarang di sini ini mendiskusikan apa? Hasil temuanmu itu. Yang bab 5 itu. Mendiskusikan. Nah, ini di sini kamu dituntut untuk bernalar sedalam mungkin. Ya, hasilnya 90. Kalau di apa? Skala kecil 95%, Bapak. 95%. Oke, gitu. Jadi kan temuanmu ya. Iya. Itu kan yang di kalimat pertama kan betul, itu namanya paragraf. Kalimat apa? Statementmu ya. Iya. Kan makanya kalau membuat paragraf itu seperti ini yang kemarin kita sudah konsultasi itu. Jadi apa? Media gambar berperan aktif terhadap kehidupan siswa itu ini statementmu ya. Iya. Nah, statementmu ini kan harus didukung oleh data empatmu, Rahma ya. Nah, jadi kan nggak boleh hanya statement. Ya, statement harus didukung oleh apa? Temuan dan teori. Alah, oleh data tadi itu, oleh jadi yang paling bagus memang kalau membuat paragraf seperti itu, statement dulu. Oh, iya. Nah, statement itu adalah opini yang dibangun berdasarkan teman-teman data. Nah, itu sudah ada di bab 4 ini sebenarnya. Nah, sekarang di bab 4 itu, bab 5 ini kamu dituntut untuk membuat statement lagi. Nah, itu didukung dengan data di bab 4. Didukung dengan data di bab 4. Itu lalu nanti dianalisis dengan bab 2 kan gitu ya. Dengan bab 2 atau bisa juga menggunakan referensi yang lain.
tidak, misalnya di bab 2 tidak Tidak ada. belum ada ya diadakan, cari yang lain, cari jurnal-jurnal nasional internasional. Nah gitu. Ini dari kalau dari sisi bagian-bagian seperti itu ya, Iya, Pak. maksudnya itu nanti walaupun nanti apa betul Cecep itu ngomong seperti itu kan ya, bisa ya sesuai. Apakah betul statementmu itu sesuai dengan omongannya Cecep misalnya? And itu. Karena apa? Mungkin beda gambar Cecep ini kan bukan digital kan ya. Media gambar secara umum. Nah, padahal kan sebenarnya yang misalnya kalau kamu ada waktu ya, kalau masih ada waktu ya cari misalnya manfaat media digital. Apa tadi media digital apa? Picture book. Misalnya itu kalau ada buku-buku tentang itu, nah itu bisa dimasukkan ke sini, Rahma. Oh iya. Lebih apa? Lebih relevan ya. Misalnya, atau kamu tambahin aja di belakangnya Cecep itu ya, misalnya nanti ya. Setelah kalau kamu menemukannya nanti ya, ini kalau kamu ada waktu dan menemukan, kalau kamu tidak panik ya, misalnya. Kalau kamu tidak panik, kalau kamu pada waktu dan menemukan ya, coba nanti ditempelkan setelah apa? Cecep itu. Cecep itu yang apa? Yang khusus untuk media Gambar digital. digital itu karena beda. Misalnya gambar digital dengan gambar animasi sama nggak? Beda, Pak. Beda ya. Hampir-hampir sama sih, Pak. Jadi di sini bab 5 itu memang benar-benar menganalisis secara mendalam, Rahma. Oh iya. Seperti itu ya, mendiskusikan, membandingkan dengan teman-teman yang lain, nah seperti itu. Ya makanya kan di sini kan banyak mahasiswa kan kedodoran ya. Yang bab 5-nya. Iya kedodoran ya. Kedodoran biasanya. Oke, nanti yang lain kamu lanjutkan seperti ini ya. Iya. Tambah-tambah lagi. Coba bab 6. Bab 6. Kelihatan Bapak. Kelihatan tapi agak burung. Besarkan sedikit. Coba geser ke bawah. Simpulan ini. Agak ke atas. Kayaknya kurang ke atas ya. Sebentar. Ini. Sudah. Sudah. Ini paling atas itu. Sudah. Ini kan pengantarnya ya. Ya, pengantarnya. Apa bedanya antara penelitian dan pengembangan? Kok kamu menulis penelitian dan pengembangan ini? Harusnya pengembangan saja, Pak. Apa? Pengembangan. Apa yang benar yang mana? Pengembangan saja. Typo, Pak. Kenapa nggak tesis ini? Tesis ini. Atau penelitian ini? Atau penelitian pengembangan? Penelitian pengembangan ini. Oh iya. Atau tesis ini. Kan itu. Nah itu. Menghasilkan produk media-media loh. Itu ada 2 media loh, Rahman. Allah iya. Nah. Banyak typonya. Berbasis tematik integratif. Memang betul. Apa kamu pakai ini? Ini yang kalimat kedua itu betul nggak? Pengembangan media ini dengan model pengembangan yang mengacu pada rancangan penelitian dan model pengembangan Book and Gun. Iya. Pengembangan. Penelitian pengembangan atau pengembangan media? Memang Book and Gun itu mengembangkan media? Iya. Media atau penelitian pengembangan?
penelitian pengembangan. Tapi bukan mengembangkan media. Tidak, tapi penelitian pengembangan. Coba kamu baca ya. Pengembangan media loh ya. Di kalimatmu pertama itu loh. Pengembangan media atau penelitian pengembangan. Ini beda ya. Maksudnya yang kamu maksud di sini itu pengembangan media atau penelitian pengembangan mengacu model. Maksudnya penelitian pengembangan ini mengacu model vertikal. Gitu. Coba kamu baca itu, pengembangan media apa? Itu bulat sekali. Hah? Pengembangan media yang dikembangkan dengan model pengembangan yang mengacu pada rancangan penelitian dan pengembangan kodifikasi. Kan seolah-olah kan kamu mengembangkan media itu kan mengacu pada Book and Gall. Iya. Makanya pertanyaan saya, apakah Book and Gall itu pernah membuat pengembangan media? Enggak. Iya. Penelitian pengembangan dia. Penelitian pengembangan. Loh. Ini ada typo Pak. Hasil pengembangan produk yang telah direvisi disimpulkan berdasarkan bulat sih. Yang mana? Yang bawahnya simpulan Pak, kayaknya ini typo Pak. Hasil pengembangan produk. Iya. Ya itu perlu pembetulan. Hasil pengembangan produk yang telah direvisi. Ini maksudnya itu kesimpulan dari hasil pengembangan ini adalah sebagai berikut. Kok bisa hasil pengembangan produk yang Hasil pengembangan produk yang telah direvisi berdasarkan hasil validasi. Ini salah. Harusnya kesimpulan dari hasil pengembangan produk ini adalah sebagai berikut kayak ini. Media digital picture book, tematik integratif, materi kenampakan alat dinyatakan itu media digital book itu apakah kata awal itu pasti huruf besar atau huruf kecil ya? Yang benar. Awal yang mana? Yang digital picture book. Kan hampir semua kalimat digital picture book kan selalu D-nya besar, P-nya besar. Apa itu harus gitu? Enggak sih Pak, harusnya. Hah? Tapi kayak biar terlihat gitu. Loh, biar terlihat. Kan. Coba kamu cek penulisan baku ya, bahasa Indonesia ya. Penulisan baku bahasa Indonesia ya. Ya Pak. Apa? Karena hampir rata-rata tesis seperti itu ya. Makanya nggak tahu. Coba cek yang benar atau enggak. Kalau benar ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kamu ganti ya. Gitu, karena hampir semua tesis hampir seperti itu ya. Variabelnya itu pasti apa? Diawali dengan huruf besar ya. Iya. Coba itu kamu baca. Iya. Berdasarkan hasil uji validasi oleh dua ahli, yaitu ahli materi dan media. Dilihat dari komponen penilaian bahwa produk media yang dikembangkan telah memenuhi komponen yang sesuai dengan KI, KD berdasarkan karakter siswa, penggunaan bahasa dalam isi cerita mudah dipahami, materi yang disajikan dapat dipahami, penyajian media full color, ilustrasi gambar sangat mendukung materi, dan dapat meningkatkan hasil belajar. Ini saya ambil dari komponen-komponen penilaian yang diuji validasikan ke ahli materi. Mungkin kenapa kamu tidak membuat kalimat yang logis sih misalnya. Dilihat, ini kan mungkin telah disampaikan di bab 4 ini nggak salah ya? Iya. Iya, betul kan? Iya. Ini kan detailnya itu ya, seperti apa? Berdasarkan karakteristik siswa, penggunaan bahasa. Nah, kalau disimpulkan seperti apa?
Kalau di semua ya cuma dari berbasis kenapa dinyatakan valid berdasarkan hasil uji validasi oleh dua ahli yaitu ahli materi dan media. Dilihat dari komponen penilaian yang telah dinilai oleh ahli validasi dan ahli media pembelajaran mendapat skor langsung gitu, Bapak. Misalnya ini kan terlalu terlalu disajikan semua ya, materi-materi yang disajikan dapat dipahami. Padahal di situ kan ada angka-angka ya, misalnya ya berapa persen gitu ya. Ya, coba kamu nanti buat logika gitu ya, apa macam paragraf yang bagus ya. Oh iya. Ya, seperti itu. Ini full color itu harus miring ya. Oh iya. Kalau masih dipakai ya. Ini sehingga apa? Sehingga dilihat sampai ke siswa itu satu kalimat itu terdiri berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, wah, 5 lebih ya. Iya. 5 baris ya? Iya. Satu kalimat 5 baris ini ya. Coba kamu buat yang lebih baku ya, misalnya. Lah ini loh, sudah ada ini. Di bawahnya kan ada presentasi Ya. Rahma. Iya. Pembelajaran itu memiliki kualitas layak atau valid menurut ahli materi mendapat presentasi 88% dan ahli media mendapat presentasi 92%. Keduanya dikategorikan valid. Kategori valid ada di bab 3, Pak. Ini apa bedanya antara kalimat ini dengan yang di atas itu? Itu cuma komponen-komponen jelas. Sudah berdasarkan komponen itu gitu. Kamu karena ini kan kesimpulan, bisa kamu pakai yang atas atau yang kedua. Tapi kayaknya malah yang bagus yang ini, yang ada presentasinya ini. Presentasinya itu. Jadi langsung aja berarti ya? Iya, langsung aja. Tapi coba ini. Hal ini menunjukkan bahwa apa? Bentar. Hal ini menunjukkan bahwa media untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 dinyatakan valid dengan sedikit revisi kecil. Nah, ini apa? Ini kok banyak ya, picture digital book, terus apa tematik integratif pada sistem manusia ini apa memang harus besar hurufnya ya awalnya ya? Ya. Itu untuk meningkatkan hasil belajar ini. Ini kayak judul tesis ini. Aduh, iya. 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 Oh iya, Pak. Kayaknya banyak kata-kata pengulangan ya, yang kalimat dan bukan kata ya. Misalnya. Soal dasar dinyatakan valid dengan sedikit revisi kecil. Apa yang direvisi? Itunya Pak, apa? Fontnya yang kemarin direvisi, fontnya, terus ukuran font dan jenis huruf. Wah, kamu masukkan di situ ya. Oh iya. Yang revisi kecil titik itu kan kita nggak tahu apa yang direvisi kan. Memang formatnya di pasca tesis itu kesimpulannya memang diberi 1-2 itu ya? Iya. Sudah baca? Saya lihat di apa? Di tesis-tesis gitu. Loh, kamu lihat panduan? Belum? Belum, kayaknya semuanya. Loh, jangan lihat di tesis, lihat panduan. Karena nggak tahu ya. Kadang-kala coba kalau emang benar-benar seperti ini. 1-2. Oh iya, nanti saya lihat. Lihat di panduan. Yang kedua ini apa? Keefektifan hasil siswa. Keefektifan Dinyatakan dapat
dilihat dari nilai hasil pretest dan posttest. Terus coba baca, kamu baca. Nilai itu langsung hasil hitungannya gitu Pak. Delapan. Ini kontrol pakai C ya? Iya salah Pak. Posttest. Typo di Posttest bahasa Inggris, coba kalau dimiringkan ya kalau bahasa Inggris ya. iya. Oh itu ada bahwa itu. Pengganti menunjukkan bahwa. Oh iya. Apakah setelah kamu ngetik itu enggak kamu baca lagi, Rahma? Enggak Pak, langsung ngetik gitu. Langsung ngetik, langsung. Enggak kamu baca lagi ulang? Enggak. Lah, padahal idealnya itu yang namanya analisis, yang namanya kesimpulan itu dibaca berkali-kali. Berkali-kali. Iya. Bukan terus setelah ngetik terus kamu tinggalkan ngeprint ini, akhirnya kan banyak salah ya. Banyak typonya. Iya. Kamu namanya itu kalau membuat paragraf itu bisa sampai 10 kali dilihat, diedit. Itu karena nggak mungkin ada sekali menulis langsung bagus, itu nggak mungkin. Sekali menulis paragraf langsung bagus. Belum pernah terjadi. Nah, seperti itu. Iya. Nah, misalnya dilihat dari nilai hasil posttest dan pretest sama posttest. Pretest dan posttest terhadap siswa menunjukkan bahwa rata-rata Itu kan nggak perlu, misalnya kan siswa kelas 4 Al-Azhar ini kan sudah ada di bab 3 lah. Iya. Iya kan, jangan diulang-ulang ya. Misalnya langsung siswa saja sebenarnya. Langsung siswa saja. Seperti tadi yang di atas itu. Tematik integratif itu untuk meningkatkan hasil belajar, ini kan judul tesis sebentar. Ya. Ini kan seharusnya kan media digital, picture book, meningkatkan hasil belajar. dinyatakan valid kan gitu ya. Oh, iya kan? Iya. Dengan sedikit revisi. Ya, jangan diulang-ulangi terus. Enggak, judul tesis diulang-ulang terus gitu. Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah kayak ini misalnya terhadap siswa, karena orang udah tahu bahwa ini siswa MI situ. Bahwa nilai posttest kelas manajemen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kenapa kok ada perbedaan antara kelas kontrol? Soalnya kelas kontrol tidak diberi perlakuan terhadap media, Bapak. Iya. Nanti kadang-kala hal ini biasanya banyak dikritik orang yang diberi perlakuan sama enggak diberi perlakuan kok dibandingkan gitu kan ya. Iya. Iya. Kadang-kala seperti itu. Harusnya kan bandingannya kan harus juga diberi perlakuan, tapi apa itu ya, sehingga ini kelemahan eksperimen dan kontrol. Iya, makanya di beberapa ujian ada dosen yang tidak sependapat dengan hal ini. Iya Pak, Prof Yatin kan tidak bisa. Kalau ujian, Prof Yatin kan yang komplit kemarin menyarankan tidak pakai eksperimen dan kontrol. Tapi Prof Rus menyarankan pakai eksperimen dan kontrol. Coba kamu ini, selain dilihat dari jumlah rata-rata, kamu baca. Peningkatan hasil belajar juga diperkuat dari analisis UJT. Ya. Hasil analisis UJT menunjukkan bahwa nilai hasil
Pretest mendapatkan seek to toilet sebesar 0,424 lebih besar 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan signifikan hasil belajar pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan media. Sedangkan hasil analisis uji T menunjukkan bahwa nilai hasil post-test mendapatkan seek to toilet sebesar 0,00 kurang dari 0,5 yang berarti terdapat perbedaan signifikan hasil belajar post-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan media. Nah, ya, makanya apa itu karena kamu hanya menulis sekali langsung kamu print ya seperti ini. Sedangkan hasil loh pakai H besar. Oh ya Allah, iya Pak. Ya, itu. Terus ya kayak ini kan nggak usah diulang-ulangi terus gitu loh, Rahma. Misalnya apa? Media digital penerbit berbasis tema integratif pada subtema ini kan nggak perlu diulang-ulang. Kalau kamu ingin misalnya ingin supaya nggak diulang-ulang itu letakkan di paragraf yang atas sendiri. Kalau kamu ingin supaya orang nggak lupa misalnya, Oh iya. gitu. Istilahnya kalau kamu anggap itu bahwa ini perlu ditulis ya, kamu cukup letakkan di paragraf yang atas sendiri bahwa ini temanya integratif, ini lalu meningkatkan hasil kelas ini SD-nya ini. Ketika jadi tidak terus setiap apa paragraf itu ada semua itu ya. Oh iya. Nah, kan gitu ya. Terus bab 7-mu ini kan Bab 6. bab 7. Yang ini tadi kan sudah ada di bab 4 ya? Iya, sudah. Ini di bab 4 atau bab 5 ini? Bab 4. Bab 5 nggak ada? Ada, bab 5 ada. Apa bedanya antara bab 4 sama bab 5 untuk yang paragraf ini? Kalau bab 4 itu kan datanya data dari perhitungannya itu, Pak. Kalau bab 5 analisisnya, kalau bab 6 kesimpulannya. Nah, paragrafmu ini itu kamu ambil di bab 4 atau bab 5? Bab 4. Loh, ya makanya kan karena kamu ambil di bab 4 sehingga ini kesannya ini masih belum analitik, belum analisis. Kan seharusnya kan ini kamu ambil dari bab 5-mu. Oh iya. Dari bab 5 lalu disederhanakan lagi, disimpulkan lagi. Kan gitu. Kan idealnya kan gini Rahma. Ini paragraf ini kan ada di bab 4. Ya. Ya. Bab 4 kamu copy paste, kamu bawa ke bab 5. Lalu ditambahi teori kan? Ya. Ditambahi analisis itu. Nah, sekarang di bab ini itu kamu menyimpulkan dari itu, dari analisismu itu. Oh. Gitu loh. Sehingga tidak kembali ke bab 4. Jadi ini malah ibaratnya itu menyederhanakan bab 5-mu. Oh iya, Bapak. Iya. Ini kan di bab 5 kan ke bab 4 kan temuan data. Ya, temuan data. Bab 5 kan temuan data dianalisis. Analisis. Bab 6 kan analisis disimpulkan. Oh. Ya, Bapak. Nah, begitu. Jadi ini kan kelihatan sekali ini bab 4 loh, Rahmal ya. Iya. Kelihatan. Ya, termasuk yang tadi di atas itu tadi ya. Iya. Iya. Itu kayaknya kelihatan. Tapi di bab 6 ini boleh ada presentasinya, Pak? Boleh. Tapi mungkin yang kayak mungkin malah ini mungkin dihindari lah, misalnya kayak ini apa tadi itu yang ini, sedangkan hasil uji T menunjukkan bahwa nilai post-test mendapatkan mungkin ini apa langsung makanya kan ini kan bab 4 ya. Iya. Nah, di bab 5 sebenarnya kan kayak ini kan sudah dihilangkan, hanya temuannya saja kan, seharusnya kan temuannya saja. Iya. Bukan apa? Bukan uji statistiknya ini yang ditonjolkan ya. Temuannya apa lalu di analisis, temuan apa dianalisis,
Nah, itu disimpulkan masuk ke sini. Seperti itu. Jadi kayak seperti ini loh, Rahma misalnya. Di bab 4 itu mengorganisir temuan. Ya. Mengorganisir temuan data. Data diorganisir. Nah, diorganisir. Jadi paragrafnya itu kayak seiring gitu paragrafnya itu. Ini paragraf, temuan data yang diorganisir, lalu dibawa ke bab 5. Temuan data yang terorganisir tadi dimaknai kan itu. Nah, di bab 5. Dimaknai dengan apa? Dengan jurnal-jurnal, dengan didiskusikan dengan teman-teman penelitian lain kan gitu. Nah, setelah ini mungkin kamu memaknai ini bisa misalnya paragrafnya bisa bertambah 1 atau 2. Nah, sekarang itu disimpulkan kan gitu, Rahma. Di bab 6 kan disimpulkan. Jadi kayak tetap semacam mengerucut gitu loh, Rahma. Sebenarnya itu. Jadi kalau penelitian itu harusnya kayak gitu, jadi sistematis. Seperti itu. Bukan mengulang persis, tapi diulang itu semakin dibawa ke bab selanjutnya itu semakin dianalisis, disimpulkan. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ini, yang coba respon siswa itu. Siswa setelah menggunakan media ini hasilnya menarik dan layak. Media digital buku ini memiliki tingkat kemenarikan yang sangat tinggi bagi siswa. Berdasarkan hasil penelitian, siswa dapat tertarik mengikuti proses pembelajaran. Kok ini sebentar, Pak? Oh, alah. Nah, ini respon siswa kelas 5 menganti diperoleh presentasi mencapai 94% dengan kategori layak dan menarik untuk digunakan. Respon siswa ini apa? Untuk perumusan masalah ke berapa? Ketiga, Apa? Masalah ketiga itu apa? praktisan. Ini kok nggak ada praktisan? Pak, tapi di perumusan masalahnya respon siswa. Iya, yang enggak ini kira-kira bicara tentang kepraktisan enggak? Iya, Coba mana yang ada kata-kata praktis? nggak ada. Loh, iya. Coba tadi katanya ini kan jawaban bersama. Kan seharusnya kan media picture digital itu praktis kan ngono kan? Ya. Iya. Ini loh. Kok sangat baik, bukan praktis. Ya, praktis harusnya, Pak. Loh, nah makanya aku tanya. Ini poin ini kan saran lagi. Kok saran ya? Kesimpulan dan saran. Respon. Oh, ini subbab lain, Pak. Nah, yang mana tadi? Yang atasnya sendiri atas. Coba kamu bawa ke atas. Nah, itu sudah kan Ke atas, ke atas. Oh, ke atas. Ini katanya, oke. Kok saran? Maksudnya, ini. Terusannya tadi. Respon siswa kan? Ya, Respon siswa ini kan menjawab perumusan masalah ketiga. apa? Kepraktisan kan? Tapi di rumusan masalahnya respon siswa. Nah, iya, tapi kan kepraktisan tuh. Ya, aslinya kepraktisan. Nah, tapi kenapa kok menarik dan layak? Praktis itu gitu. Hah? Kan gini, rumusan masalahmu kan valid yang pertama ya. Ya, valid. Yang kedua, Meningkatkan hasil belajar, keefektifan. efektif. Ya, Yang ketiga, respon siswa atau kepraktisan. nah berarti kan kenapa kok menarik? Anda tahu. Loh, harusnya kan praktis kan gitu. Hasilnya Praktis. Oh, hasilnya praktis. Kan gini, respon siswa terhadap media itu menganggap praktis kan ngono. Iya. Respon siswa. Dalam Ini kan coba ini kok
Respon siswa telah menggunakan media pembelajaran digital picture book, hasilnya menarik. Dan layak. padahal siswa kan tidak menguji kelayakan. Tidak. Lah iya. Tidak menguji kemenarikan juga ta? Praktisan. Lah iya makanya iya. Harusnya kan praktis ya. Iya. Apakah siswa itu menganggap bahwa media picture itu praktis atau enggak? Praktis, Pak. Nah, berarti sekarang yang nomor 2 tadi juga mungkin bermasalah. Kan apa? Kalau nomor 2 itu apa? Keefektifan. Ya sudah, benar keefektifannya. Yang ini ya. Yes. Ini kok kamu kembali ke layak, ini kan miliknya validator ini ya. Iya, ini bukan siswa ya. Siswa. Ya. Kalau siswa kan, oh iya menarik, ini praktis Bu, ngono kan ya. Iya. Nah, kenapa kok praktis kan ngono kan? Harus dijelaskan ya. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian, penilaian, coba ke bawah. Sebentar. Loh menarik ya, layak dan menarik. Ini kan bukan ya Rahma kan kehilangan fokus ya. Ya, jadi rumusan apa kesimpulan itu kan kata orang seperti menjawab rumusan masalah di ya. Rumusan masalah. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa kesimpulan itu tidak hanya menjawab rumusan masalah, ya menjawab rumusan masalah, tapi juga menyangkut proses belajar yang lain, proses penelitian yang diketemukan lah istilahnya selama penelitian. Seperti ini kan pengembangan ya. Iya. Nah, kan ini kan belum ada kesimpulanmu. Bagaimana kamu mengembangkan digital picture book itu seperti apa? Ada RPP-nya enggak? Ada. Nah, kenapa kok nggak ada kesimpulannya itu? Kan kesimpulan sesuai rumusan masalah, Pak. Loh, itu kan beberapa orang. Tapi ada yang mengatakan bahwa kesimpulan itu kan gambaran dari semua. Tapi kan kamu kan pengembangan. Kemarin Pak Was bilang kesimpulan sesuai rumusan masalah. Kalau ada 3 ya 3 gitu. Tapi kamu kan pengembangan, toh? Iya. Nah, pengembangan nggak ada rumusan masalah pengembangan. Nggak ada. Hah? Cuma bagaimana media, nggak. Bagaimana digital picture book itu dikembangkan? Cuma kelayakan, keefektifan sama. Nah, nanti itu kemungkinan ada dosen yang bertanya seperti itu. Bagaimana Anda mengembangkan digital picture book? Nah, Anda kembangkan dengan apa? Ada RPP. Apalagi apa aja? RPP. Apalagi? Ya di RPP itu Pak membuat tujuan pembelajaran, indikator gitu. Sebelum membuat medianya, saya buat itu dulu. Ada di bab 4 nanti. Iya di bab 4. Ada di bab 4? Iya. Tuh, di bab 4 kan temuan data, toh? Iya, tapi sebelumnya itu membicarakan perencanaan itu, pengembangan. Itu coba aja nanti kamu buat satu paragraf tentang itu. Bagaimana kamu mengembangkan digital picture book itu ya? Kamu bagaimana? Karena kemarin itu teman-temanmu mendapat pertanyaan seperti itu. Bagaimana kamu mengembangkan bahan ajar Rayap Cimandi? Bagaimana kamu mengembangkan bahan ajar, bukan bahan ajar kemarin itu ya? Yang hampir sama dengan milikmu ini. Apa? Batik itu. Kan ditanyai. Iya, kan pasti ditanya itu. Bagaimana cara mengembangkan? Karena ini kan di ranah pendidikan ya. Jadi itu. Jadi akhirnya kan teman-temanmu kan kedodoran, nggak bisa menjawab itu. Bagaimana? Misalnya kalau ditanyai, bagaimana kamu mengembangkan digital picture book? Apa jawabmu? Sebelum mengembangkan, saya observasi dulu, kemudian terus saya membuat indikator, indikator apa?
indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran. Oh, dari observasi itu kan bisa dibuat indikator tujuan. Saya kekurangannya apa, kekurangan siswa apa, terus saya membuat itu. Maksudnya kekurangan itu kayak, oh siswa kurang di sini. Terus saya mempunyai ide membuat pengembangan itu. Loh, karena RPP-nya nggak ada di mana? RPP-nya belum di-print, Pak, tapi Loh, sudah jadi. bukan. Kamu tadi yang ngomong bagaimana cara kamu mengembangkan iya, RPP. digital picture book, nggak ada RPP. Terletak di RPP, Pak. Loh, nah ya, maksudku kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana jawabmu secara sempurna, gimana jawabmu? Bagaimana caramu mengembangkan digital picture book? Belum mengembangkan, saya observasi terlebih dahulu. Jadi apa kebutuhan siswa, kelemahan siswa apa, terus kemudian saya membuat indikator dan tujuan yang terletak di RPP tersebut, terus saya dari situ saya mengembangkan produk ini, pengembangan ini. Nah, itu nanti kamu buat untuk di kesimpulan. Ya, karena kesimpulan itu... Kesimpulannya 4. Kenapa? Kesimpulannya ada 4. Ya, tapi kalau makanya kamu lihat dulu apakah kesimpulan itu diberi poin-poin itu di panduan pasca. Di panduan. Ya, itu ya. Itu ya. Tapi yang jelas biasanya dengan tema judul muka gitu itu pasti kesimpulannya akan diminta. Bagaimana cara kamu mengembangkan digital picture book itu? Itu karena itu paling mendasar. Paling mendasar. Justru malah di situ letak kuncinya. Seperti itu. Kalau misalnya kamu tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara kamu mengembangkan, apalagi kalau ini diuji, apalagi ini diterapkan di siswa, kan gitu. Nah, iya, Pak. Seperti itu, ya. Untuk apa? Ditaruh di pengantar. Gini Rahma ya, jadi kebanyakan kamu itu kan autopilot ya, jadi kamu kan melihat di buku di tesis itu ya. Ya, kamu buka dulu panduan ya, panduan buku pasca ya. Oh iya. Ya, kesimpulan itu isinya apa? Kesimpulan isinya apa? Di dalam kesimpulan itu ada banyak model. Ada yang modelnya adalah ada yang merekam semuanya, merekam semua di bab. Misalnya ada juga yang misalnya penelitian ini menggunakan teori ini ya, itu ada juga. Namanya kesimpulan. Tapi ada yang nggak setuju dengan itu, seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kamu akan kedodoran ketika ada pertanyaan bagaimana kamu mengembangkan digital picture book seperti teman-temanmu itu. Nah, padahal itu yang paling penting kan dalam tesismu. Lihat dan di judulmu kan itu ya. Pengembangan apa? Pengembangan media. Nah, tetapi kenapa kok nggak disimpulkan wong itu paling penting di tesismu? Kan itu misalnya. Oke. Mungkin untuk sementara ini ya, Rahma ya. Oh iya. Oke. Ya, Bapak, sudah ya. Ini saya tutup. Oke. Kamu perbaiki ya. Ya. Terima kasih ya, Pak Rahma ya. Iya, Bapak. Terima kasih juga. Sampai jumpa. Ya, terima kasih, Bapak.